Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk materi hari ini kita akan membahas sedikit tentang materi Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Materi pertama yang akan dibahas yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan. Ibu di sini akan sedikit menerangkan tentang prestasi-prestasi dari masa pemerintahan Khalifah Utsman ya. Masa pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun. Beliau adalah salah satu khalifah yang menjabat paling lama ya. Maka sudah sepatutnya prestasi-prestasi yang beliau torehkan itu sungguh beragam. Nah, di sini Ibu akan mulai menjabarkan mengenai prestasi dari Khalifah Utsman. Yang pertama adalah kodifikasi Al-Quran, fase kedua. Kodifikasi Al-Quran fase kedua terjadi pada masa Khalifah Utsman, di mana ini terjadi karena kekhawatiran dari Khalifah Utsman akan perbedaan metode pengajaran Al-Quran, terutama dari susunan surat. Karena pada fase pertama Al-Quran belum disusun ya. Kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran pada fase pertama yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar itu belum disusun. Baru mengumpulkan berkas-berkas atau arsip-arsip dari Al-Quran yang berceceran. Metode yang digunakan yaitu dengan menyusun ulang surat-surat Al-Quran kemudian dibukukan dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Nah, mulailah kita mengetahui bagaimana Al-Quran disusun, kemudian akhirnya membentuk seperti Al-Quran yang kita pegang sekarang. Dan bisa kalian perhatikan di gambar berikut bahwasanya Al-Quran pada zaman dahulu itu belum diberikan syakal ataupun titik ya. Nah, kapan akan diberikan syakal dan titiknya? Itu akan kita bahas di prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Prestasi yang kedua yaitu renovasi Masjid Nabawi. Renovasi Masjid Nabawi pada masa Khalifah Utsman bin Affan dilakukan dengan cara memperluas area wilayah masjid, kemudian juga memberikan beberapa ornamen yang masyhur pada masa tersebut. Sebagai gambaran, kalian bisa melihat gambar arsip Masjid Nabawi di Madinah pada zaman dahulu. Prestasi yang ketiga yaitu pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah kekuasaan Islam itu mencapai daerah Afrika, Siprus, dan Konstantinopel, di mana kalau kita ingin mencapai daerah-daerah ini, kita harus melewati lautan. Maka atas saran dari Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau mengusulkan untuk membuat angkatan laut agar kekuatan tentara Islam juga pertahanan umat muslim itu semakin kuat baik di daratan ataupun di lautan. Dan prestasi yang keempat adalah perluasan wilayah. Perluasan wilayah Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu berhasil menguasai daerah Armenia, kemudian Afrika, tepatnya kota Tunisia, kemudian daerah Libya, Azerbaijan, dan Kepulauan Siprus, bahkan mencapai daerah Konstantinopel yang ada di Turki. Agar kalian lebih mengerti dengan materi perluasan wilayah Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan, maka silakan kalian perhatikan peta penyebaran Islam berikut ini. Jika petanya kurang jelas, maka kalian bisa mencari di Google ya. Terima kasih. Untuk pembahasan materi yang kedua yaitu mengenai Khalifah
Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ibu juga di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai prestasi dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah untuk menggantikan Khalifah Utsman bin Affan, yang mana pada masa akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan muncul fitnah besar yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Abdullah bin Saba, sehingga Khalifah Utsman bin Affan terbunuh di tangan orang yang termakan fitnah dari Abdullah bin Saba. Siapa yang membunuh dari Utsman bin Affan ini? Yaitu adalah Al-Ghafiqi. Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib berlangsung selama hampir 6 tahun. 4 tahun pertama dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, sedangkan 2 tahun terakhir dipimpin oleh putranya yang bernama Hasan bin Ali. Karena pada masa awal pemerintahan Ali bin Abi Thalib, situasi umat Islam bisa dikatakan kurang stabil karena munculnya fitnah pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sehingga prestasi-prestasi dari Khalifah Ali juga dipengaruhi atas situasi ini. Berikut prestasi yang ditorehkan oleh Ali bin Abi Thalib. Prestasi pertama dari Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah mengganti pejabat yang kurang cakap, yaitu para pejabat yang kurang menunjukkan prestasi dalam bekerjanya, sehingga digantikan oleh orang-orang yang cakap atau orang-orang yang dinilai mampu untuk meningkatkan prestasi atau meningkatkan kinerja bagi pemerintahan Islam. Nah, kebanyakan dari pejabat yang dipecat ini adalah para pejabat yang ditunjuk sebelumnya oleh Khalifah Utsman bin Affan, sehingga ini menjadi salah satu hal yang sedikit sensitif bagi para pejabat sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Jadi pemerintahan sebelumnya atau para pejabat sebelumnya itu mereka semena-mena, dalam artian mereka meminta jatah kepada khalifah sebelumnya atas apa yang sudah mereka lakukan, namun tidak pada tempatnya, sehingga Ali bin Abi Thalib kemudian mengambil atau menyita harta hasil korupsi tersebut untuk dikembalikan lagi, diserahkan kembali kepada Baitul Mal, sehingga dengan begitu tingkat kesejahteraan rakyat dan taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Prestasi yang ketiga dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib adalah memajukan bidang ilmu bahasa. Sebelumnya sudah Ibu singgung bahwasanya pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kodifikasi Al-Quran itu belum mencakup terhadap penyakalan, kemudian juga belum terhadap titik hurufnya. Maka barulah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib Al-Quran lebih disempurnakan, dari mulai penulisan huruf hijaiyah dalam Al-Quran yang diberikan harkat, juga diberikan titik seperti huruf ba, kemudian jim, kemudian kho, agar semua orang tidak merasa kesulitan ketika membaca. Nah, karena kan saat itu umat Islam sudah berasal dari berbagai macam negara, berbagai macam bahasa, sehingga Khalifah Ali bin Abi Thalib mencoba untuk menyamakan dalam pembacaan Al-Quran. Beliau menunjuk salah seorang sahabat yang bernama Abu Aswad Ad-Duwali untuk merumuskan pokok-pokok pengembangan bahasa Arab, terutama dalam bidang ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa Arab.
Prestasi yang terakhir dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib adalah bidang pembangunan, di mana bidang pembangunan ini ditujukan untuk menjadikan kota Kufah sebagai pusat kebudayaan Islam, yaitu sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan berbagai macam ilmu pengetahuan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam memahami materi mengenai Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian jangan lupa tugasnya mohon dikerjakan, dibaca dengan sebaik mungkin ya perintahnya. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.